Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Siniarsuk. Kali ini bersama saya Dara Putri Natasukma. Di sini kita akan membahas tentang Himatesi, yaitu hima dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh ya, di sini saya tidak sendiri ya, melainkan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Syifa, ketua dari Himatesi. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabar Mas Syifa? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mungkin boleh ceritakan dulu nih tentang diri Mas Syifa, mulai dari nama, kuliah di mana, prodi apa? Saya Maulana Sikolidya, saya tinggal di daerah Jogolo, lebih tepatnya Desa Sawiji, dan sekarang saya mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan sudah menepati semester kelima ya. Statusnya apa Mas? Jadi ini yang di jomblo. Oh masih jomblo guys. Oke, akhir-akhir ini kesibukannya apa Mas? Kesibukannya ya paling ya kuliah, mengajar Mengajar di mana? di salah satu yayasan lembaga milik dosen dari itu sendiri, yaitu Scholarship. Ya. Dia itu punya lembaga yang bernama Pondok Bahasa ILC di Belut, Perumahan Asunta itu. Oh, Saya mengajar di situ mungkin sudah ada 4 atau 5 bulan. udah lumayan ya. Iya. Gak sibuk ngurus organisasi nih? Iya. Ya tentunya sibuk ya ketua soalnya. Oke, ngomong-ngomong soal Himatesi nih ya Mas ya. Katanya kan Himatesi ini hima yang baru didirikan. Betul. Ya, udah berapa lama tuh? Sudah didirikan kalau sekarang sih hampir 2 tahun ya. 2 tahun full. Masih baru banget ya. Masih Pak. Ya. Bisa dong ceritain gimana latar belakang dan motivasi awal kenapa kok mau mendirikan Himatesi? Dulu pada saat Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu berada di FKIP, yang dimana itu beda gedung ya sama FPPP. Nah dulu itu tidak ada hima itu, tapi setelah masuk ke FPPP, nah ini juga sembari menyeimbangi nilainya yang lebih hima. Nah itu juga termasuk salah satu alasan kenapa hima didirikan, dan alasan utamanya sih ya agar para mahasiswa bahasa Inggris ini bisa memenuhi visi misi dari prodi tersebut. Apa itu visi-misinya? Nggak tahu. Oke. Jadi siapa aja yang ikut berkontribusi untuk mendirikan Himatesi? Ya tentunya ada mahasiswa dari semester 7, itu Mbak Miswa Ya. sama Mbak Roswita. Nah mereka dulu itu menjabat sebagai ketua dan sekretaris ya di periode sebelum saya. Nah dan juga untuk terbentuknya hima ini sendiri itu Pak Farid juga sangat terlibat karena beliau yang memiliki gagasan untuk pendidikan hima ini. Oke. Terus kenapa kok dinamakan Himatesi? Karena kita kan ranahnya kan pendidikan ya, Iya. hanya sekitar ngomong bahasa Inggris, tapi kita juga harus bisa mengajar bahasa Inggris. Oke. Nah, Himatesi itu singkatannya adalah Himpunan Mahasiswa Teaching English with Creativity. Oh, Nah, itu jadi kita itu juga ya mengajarkan untuk bicara bahasa Inggris, tapi juga mengajarkan mereka untuk lebih bersiap mengajar bahasa Inggris juga. oke, keren. Terus semenjak Himatesi ini berdiri, udah berapa program yang udah dijalankan? Sejauh ini karena prodinya masih baru ya, jadi yang periode kemarin itu tidak terlalu berani untuk menambah program. Jadi kemarin itu programnya cuma 1. Ya dulu namanya itu pengamas. Jadi itu kegiatannya itu ke sekolah, sosialisasi dan mengenalkan bahasa Inggris, serta kan ini kan anak yang ditujukan kelas 12, Ya. serta barangkali ada yang dari mereka itu berminat untuk kuliah di prodi bahasa Inggris itu. Oh gitu. Oke. Terus program terdekat ini apa? Dokter terdekat sih rencananya yang belum dilaksanakan ya. Ya program terdekat hari ini, kayak bulan-bulan ini mungkin ada. Oh kalau belum berani belum ada. Tapi ada yang terdekat nggak?
dari proker-prokernya? Nggak ada. Nggak ada, jauh banget sih. Masih jauh. Proker apa itu? Ya, mungkin caranya itu ESC. Apa? ESC. Gimana itu? ESC itu lomba speaking. Katanya lomba speaking. Terus umum atau ada apa? Itu masih belum diteruskan. Oh, belum diteruskan. Terus Himatesi ini ada nggak kayak kolaborasi dengan Hima Prodi lain? Ada, tapi belum terlaksana, masih belum waktunya. Itu kita berkolaborasi dengan BEM FBPB dan programnya itu storytelling. Karena kan kalau storytelling kan sebenarnya kan itu kan pendidikan bahasa Inggris banget ya kan. Tapi karena BEM juga perlu storytelling, daripada jadi dua ya jadi satu. Dan untuk peraturan gimana edukasi masih kayaknya seluruh apa itu sekarang itu kan minimal satu organisasi itu itu harus ada yang berkolaborasi gitu. Jadi ini termasuk kesempatan yang bagus juga. Iya benar. Oh ya Mas, kembali lagi di proses memberdirikannya ya. Kan ini Hima yang baru. Untuk proses memberdirikannya ini kira-kira ada tantangan nggak? Banyak pasti. Ya ada. Karena organisasi baru juga. Iya. Nah, karena organisasi baru ini ya kurangnya SDM tentu sangat mempengaruhi kan. Mahasiswa PBI dulu kan tidak terlalu mementingkan organisasi, jadi terkesan kayak kurang bersosialisasi dengan fakultas lain atau prodi lain karena kan sendiri aja dulu kan. Nah, kalau sekarang itu kan tiba-tiba ada Himateci itu kan, dan saya tiba-tiba juga jadi pengurus semester saya. Nah, tingkat itu kan untuk ya tadi mengimbangi prodi lainnya. Nah, tantangannya itu ya kaget semua, mulai dari administrasi, mulai dari perencanaan prokernya, kegiatannya itu masih nggak atasi lah kalau dulu itu. Jadi agak keteteran karena kaget itu tadi belum pernah menghadapi organisasi. Iya juga kan baru pertama. Terus kenapa kok bisa SDM PBI itu bisa rendah? Bukan udah sih mbak, karena belum siap ya kan anak-anak kan belum pernah tuh kayak ngurus administrasi itu kan. Kayak bikin proposal, surat, nah jadi itu terus tiba-tiba banget tuh. Nah kita juga harus ada program yang berjalan, nggak boleh diam-diam terus. Nah ya mungkin tantangannya sih cuma ada di situ. Iya. Karena baru untuk menjalankan ya. Tapi alhamdulillah untuk proker kegiatan atau lancar. Oke. Terus Himateci ini ada nggak terlibat kegiatan sosial atau kayak pengabdian masyarakat gitu? Tentu ada, karena ya ini juga pendidikan yang nantinya akan kerja di bidang sosial ya, jadi guru kan ya. Nah, karena dari proker kami sendiri maupun dari periode sebelumnya, periode sekarang itu ada yang kalau dulu itu kan namanya Pelakmas, sudah jelas pengabdian masyarakat. Jadi kita itu ke sekolah mengajarkan bahasa Inggris, menunjukkan bahwa bahasa Inggris itu tidak susah, jadi mereka tidak takut atau ragu untuk berkuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris itu. Ya, keren banget. Tapi ini udah dijalankan belum? Sudah. Baru aja 25 nih Bang. Berapa tanggal berapa? Tanggal 26. Tahun ini ya? Yang periode ini tanggal 2. Berapa bulan itu pengabdiannya? Enggak, cuma 1 hari. Ya, makanya dari kebijakan DPR yang baru itu kan tidak boleh namanya pengabdian masyarakat. Jadi mana katanya itu pengabdian masyarakat itu tidak boleh 1 hari. Nah, makanya kita yang dulunya periode sebelumnya itu bernama pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita ganti ke English Education in Action untuk yang periode sekarang. Terus di era digital yang sekarang ya Mas, ada nggak kayak Himateci ini ada program yang apa sih namanya itu, kayak yang ada sangkut pautnya sama teknologi gitu? Oh ya, bagaimana Himateci ini memanfaatkan teknologi di era digital sekarang? Tentu ya mungkin kalau pengguna teknologi Himateci juga ada perkembangan ya dimana dulu itu hanya sekedar materi bermain game saat proker ke sekolah itu. Nah jadi yang kemarin itu ada PPT interaktifnya gitu untuk anak-anak siswa SMA itu
berani menjawab pertanyaan yang ada di papan gitu kan. Sebelumnya juga materi, habis itu kan pertanyaan kalau ditanya langsung itu mereka biasanya takut salah gitu kan. Nah tapi kalau dengan adanya PPT interaktif dengan desain yang tidak terlalu tegang itu kan, mereka meskipun salah pun tidak takut, mereka masih ada keberanian untuk menjawab. Sekarang itu berapa anggota Himatesi? Sekarang itu 13. 13. Ya, mungkin ada satu yang tidak aktif jadi masih abu-abu lah. Nah, omong-omong soal organisasi nih ya, kan Himatesi ini kan Bandung juga. Tapi kan namanya Hima itu di prodi lain juga ada. Ya. Nah, sejauh apa sih Hima ini memberi dampak positif bagi mahasiswa? Kita kan ada kegiatan selain proker, kita juga ada kegiatan rutinan yang dimana itu dijalankan 2 minggu sekali. Nah kegiatan itu bernama English Club. Gimana itu? English Club itu semacam ya klub, kita berkumpul di suatu kelas, kita juga ada grupnya. Nah itu seluruh mahasiswa dari Unidu boleh join, boleh banget. Nah jadi English Club itu kita boleh join itu dari maba atau boleh dari semester-semester? Dari segala semester. Segala prodi juga. Soalnya cutting juga pernah datang. Fakultas lain dari kesehatan juga pernah. Nah, itu English Club jadi itu kayak membahas bahasa Inggris yang basic-basic dulu. Nah, itu benefitnya bagus banget. Nah, kan kita juga ada bermain games juga bahasa Inggris intinya dan materi-materi grammar dasar. Nah, kalau untuk fakultas lain ya dari prodi lain, misal ada kesehatan atau sistem informasi itu kan mereka juga sangat butuh bahasa Inggris kan, tapi di ranah mereka sendiri. Nah, dengan itu mungkin dari English Club ini bisa membantu. Misal ada kayak ini nih banyak anak kesehatan nih, ya besok itu kita keywordnya itu yang berhubungan sama kesehatan gitu, hospital ini ya itu masih dari fakultas. Kalau untuk prodi sendiri, kalau untuk mahasiswa PW sendiri justru sangat bermanfaat karena mungkin ya karena jurusannya sendiri ya bahasa Inggris itu kan semester baru apalagi maba-maba itu kan pasti takut sama grammar, sudah pasti. Katanya mereka susah banget. Nah, kita itu mempersiapkan. Jadi sebelum mereka menghadapi MK tersebut, pemanasan dulu. Kita sudah memberikan penjelasan dasarnya sehingga mereka itu tidak kaget gitu. Nah, itu benefit untuk mahasiswa PPI sendiri. Biasanya kalau ada dampak positif itu jelas ada dampak negatif. Nah ini dampak negatif juga kepada mahasiswa apa nih? Apa ya? Kalau negatif sih Hima gak harus Himatesi kok, Hima bagi sama organisasi itu. Kan bisa kan biasanya kayak acaranya bertabrakan dengan MK atau ya sudah pasti itu. Dimana kan untuk nggak tahu ya kalau semester di bawah saya. Kalau semester saya itu selebihnya itu rata-rata itu pengajar. Rata-rata pengajar, maupun guru di sekolah maupun di lembaga non formal, mereka semua itu hampir semua itu pengajar, saya juga. Nah, iya, makanya mungkin beberapa dari mereka itu tidak menyempatkan waktu mereka untuk berorganisasi. Jadi mungkin ada beberapa anggota ya susah untuk aktif, tapi setidaknya mereka itu masih ada willingness gitu, masih ada kemauan untuk membantu yang lain. Ya, mungkin depan negatif ya itu ya. Mungkin itu sih. Udah gak ada lagi nih. Insya Allah nih udah, Insya Allah positif semua. Oke. Terus ada nggak program Himatesi yang membantu anggotanya untuk mengembangkan soft skill dalam dunia kerja? Tentu ada. Gak hanya membantu PPI saja, tidak hanya membantu pendidikan bahasa Inggris saja, tapi juga prodi yang lain. Gimana? Kan kita kan English Club tadi itu ada gagasan dari Pak Hari sendiri, di mana setiap yang ikut English Club tersebut yang sudah daftar gratis ya daftarnya. Nah itu mereka setiap pertemuan salah satu dari mereka akan memberikan atau menyuguhkan public speaking mereka. Jadi mereka itu harus mempersiapkan public speaking gitu untuk pertemuan
setiap pertemuan English Club. Nah, kita sudah memberitahu dari awal sehingga mereka ada persiapan. Mau berita yang sudah berpengalaman, mau berpengalaman. Nah, dari hima ini tersendiri, kita juga mengadakan feedback. Jadi mereka yang sudah public speaking, nggak hanya public speaking gitu aja, kita juga memberikan feedback. Misal ada yang kurang atau saran yang dimasukkan gitu. Nah, dari yang berpengalaman, oke, itu sih ya, mempersiapkan soft skillnya Skillnya. kerja. Oke, terus biasanya strategi apa yang dilakukan Himatesi untuk menarik minat mahasiswa baru agar bergabung dengan Himatesi ini? Ya tentunya ya dengan cara paling mudah dengan English Club tadi. Jadi kita promosi English Club itu saat pendaftaran itu kan kadang meskipun ada yang daftar nih banyak nih, tapi lama-lama rontok kan biasanya. Iya. Mungkin ada yang udah tidak minat. Nah kalau cuma materi itu mungkin bosen ya, sama aja kayak enggak gitu katanya. Promosi yang lain itu gimana? Kalau ya kita mempromosikannya itu, kita dengan iming-iming itu nanti bakal ada konsumsi dari mas sendiri. Setiap pertemuan itu ada konsumsi, terus kita nggak cuma belajar aja, kita juga belajar sambil bermain games gitu loh. Jadi ya saya harap mereka tertarik ya, dan alhamdulillah ramai sih sekarang. Warga Indonesia yang penting makan. Konsumsi itu sangat penting. Iya. Terus buka pendaftaran tuh biasanya di semester Untuk English Club atau gimana? gimana? Buka pendaftaran sih semester 3. Semester 3. Terus untuk English Club Untuk English Club itu bebas. bebas. Setelah flyer diluncurkan, nah itu kalian tinggal daftar di Google Formnya aja, udah boleh join. Belum daftarnya kali-kali langsung join dulu aja nggak apa-apa. Oh, Sangat ada terbuka. sertifikatnya Mbak? Nggak ada sih Mbak. Oh, nggak ada. Karena cuma pembelajaran aja. Apa? Bagaimana sih perjalanan Masnya dalam organisasi dari awal sampai saat ini? Dari awal menjabat sebagai anggota sih ya, dulu itu semester 3. Nah ini kan tiba-tiba banget nih, kita itu hampir satu kelas itu dijadiin anggota, mau jadi kohort atau itu pengurus Oh, jadi BPPA. langsung diwajibkan Langsung diwajibkan itu. Tapi ya ada positifnya juga ya, memang ini sangat positif banget. Nah dari awal menjabat itu saya tuh hanya sebagai divisi aja sih, divisi ke pendidikan misalnya. Nah dulu itu divisinya itu ya masih agak random juga sih, kan masih baru juga. Iya. Jadi itu hampir seluruh kelas saya itu masih bingung gitu sama job desk-nya. Ngapain aja nih. Nah itu yang jadi PPH sendiri yang mengatasi, emang rata-rata itu dari semester 7 ya sekarang. Nah, itu jadi alhamdulillah saya dikaruniai ya teman-teman yang sergap dan cepat tanggap, ketika juga sangat pintar dalam mengkoordinasi teman-teman juga yang baru berorganisasi ini. Nah dari situ teman-teman itu juga mulai belajar, karena sudah jelas untuk penerusnya itu pasti dari semester kami itu. Saya juga sebenarnya belum siap juga jadi ketua, teman-teman juga belum siap jadi pengurus-pengurus. Tapi ya kita harus ya, karena waktu itu mencalonkan atau dicalonkan? Ya dua-duanya sih ya. Dua-duanya. Disarankan, saya juga tidak keberatan gitu. Jadi saya ya nggak apa-apa, jalan aja. Nanti teman-teman selalu support kok. Nah itu dari awal itu ya belajar dari kating-kating. Nah alhamdulillah sekarang mereka sudah matang ya. Jadi sudah siap banget organisasi, meskipun masih baru, tapi insya Allah Hima ini seterusnya akan lancar. Amin. Kesan pertama jadi seorang ketua itu gimana, Mas? Pertama benar ya. Ya meskipun saya bukannya ada kemauan sih, ini tidak keberatan aja. Tidak keberatan. Ya, temen juga bilangnya saya aja gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya tulisannya berat, tiba-tiba ada rapat sore-sore lagi gitu kan, itu katanya juga harus menghadiri. Karena ya kalau saya tidak hadir itu
gawat, tapi kalau waktu itu kan saya juga di mengajar juga. Juga pembinaan ya Mas, ada juga. Iya, jadi mungkin ya membagi waktunya itu ya sangat berat. Dan beberapa beberapa itu saya skip karena ya tidak ada juga yang memakai. Oh, nggak ada waktu itu. Ada, tapi ya sama pengajar juga, jadi Oh, jauh lagi. iya, banget sama-sama. Iya. Gimana cara Masnya ini menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi? Ya, daripada cara menyeimbangkan sih ya bagaimana cara mengatur waktu lah ya. Karena alhamdulillah ya lembaga yang saya jalani saat ini dalam mengajar ya salah satu kesibukan juga sih. Itu untuk jadwal mengisi kelasnya itu tidak terlalu padat, di mana itu cuma hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini termasuk kelonggaran lah. Ya, akan tetapi ya untuk jadwal dari DPM tersendiri itu kan untuk rapat-rapat itu ya yang mengharuskan saya untuk itu tidak terprediksi. Pernah juga itu hari Minggu, hari Jumat, sore-sore itu saya bagi juga gimana ini dari waktu juga untuk mewakili juga ya pasti tidak bisa, dan juga ada kesibukan sendiri, rumahnya juga jauh, sore-sore lagi ya. Nah, mungkin untuk mengaturnya ya kan mengatur sih ya tidak bisa menghadiri ya, saya isi dulu. Susahnya di manajemen waktunya gitu ya. Ya, tapi ya kalau yang memang bisa diwakili itu ya apa mungkin saya minta tolong, nggak hanya wakil aja sih, mungkin kalau kayak lalu berarti itu mungkin ada di semester 3 itu juga bisa mewakili kalau hanya untuk mandiri aja enggak. Oh iya. Kalau untuk kayak tabrakan dengan mata kuliah tuh pernah nggak? Pernah itu Sering nggak? 2 kali, dan itu pun kena marah juga saya, padahal kan Sama dosen. iya kan ada tuh renov yang pertama kali yang kan yang mengharuskan itu dimakan juga kaprodi juga kan. Nggak atas kemauan diri sendiri juga. Ya, terus mau diri sendiri dan juga kaprodi juga mewajibkan. Nah, pada saat renov itu juga MK-nya dari kaprodi tersebut. Oh, Nah, pantas. saya itu mau izin, udah izin nih kan sudah ada surat izin juga dari DPR, surat izin untuk tidak mengerjakan. Itu katanya biasanya itu doesn't work like that, nggak gitu. Kalau MK ya nggak bisa. Ya, saya tidak mengadili. Waktu itu apa bertabrakan dengan acara gimana itu sendiri atau gimana? Enggak sih, itu pertemuan ormawa ya, rapat tuh renov program Pertemuan apa lagi? di meeting Di kampus sendiri di jadi kampus juga. jadi nggak dengan ormawa lain gitu nggak? Ormawa luar kampus maksud aku. Enggak dari ormawa yang dari Oke. Ini Masnya kasih pesan kepada mereka untuk yang menjadi 5 maupun 5 agar tetap bertahan dan juga bisa mengutarakan harapan Masnya untuk Himateci ke depannya. Dan saya ya untuk mahasiswa dulu maupun semester yang sudah akhir maupun awal maupun di pendidikan bahasa Inggris atau tidak, silakan banget untuk join English Club, di mana itu tidak membatasi apa dari semester maupun dari prodi, itu sangat free sekali, tidak terlalu formal dan dapat konsumsi. Ya, alhamdulillah ya. Monggo join teman. Silakan join guys. Untuk harapannya untuk Himateci Mas. Harapan Sebenarnya ya semoga untuk program kedepannya, periode saya dan periode seterusnya semoga lancar saja, Amin. tidak ada hambatan dan semakin mudah. Amin. Semoga Himateci jaya selalu ya Mas. Amin. Terima kasih banyak ya Mas sudah mau hadir di acara podcast kita kali ini, suatu pengalaman banget bagi saya. Oke, di LPM ini kita ada jargon loh Mas, nanti kita suarakan sama-sama. Saat nanti saya bilang salam pers mahasiswa, kita nanti bilang sama kayak ini ya, tangan kiri ya. Genggam dunia dengan sejuta mahakarya. Bisa dijawab Mas? Salam pers mahasiswa, genggam dunia dengan sejuta mahakarya. Oke guys, itulah podcast kita hari ini. And see you di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.